Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHM Makes. Jadi, seperti yang kita tahu ya, dengan kondisi asuransi jiwa Kresna sekarang, asuransi jiwa Kresna ini sedang berada di ujung tanduk antara selamat, artinya kalau AJK selamat, ada harapan untuk uang nasabah dikembalikan. Tapi kalau AJK sampai diciu, maka sangat berat harapan untuk uang nasabah untuk kembali. Karena kita tahu proses hukum di Indonesia betul-betul sangat lama. Ya, saya kasih tahu sekali lagi, proses hukum pidana ya di polisi perlu dilidik, kemudian naik ke sidik, kemudian penetapan tersangka, baru ke jaksa, jaksa pun bisa P19 dikembalikan lagi dulu, baru kemudian P21 ya, baru kemudian naik ke PN, PT, baru MA, baru PK. Perdata, PN, PT, MA, PK. Makan waktu bisa 3-4 tahun atau 5 tahun bahkan ya. Nah, kita tahu sama-sama first travel aja baru ada putusan yang katanya dikembalikan kepada korban, itu nggak tahu asetnya sekarang tinggal berapa. Karena udah terlalu lama, itu kan kasus 5-6 tahun yang lalu, baru PK-nya diputus kemarin-kemarin ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, bayangkan kalau AJK dia berupa saham ya. Sementara uang kita percayakan untuk untuk diinvestasikan pada saham. Nah, kalau saham yang berbau Kresna kemudian gara-gara diciu, sentimen pasar menjadi negatif ya. Kemudian taruhlah dibentuk tim likuidator. Ya, likuidator akan menjual apa adanya. Ya, dengan saham yang nggak mungkin naik ya. Karena siapa yang mau percaya dengan aset-aset yang perusahaannya sudah dilakukan cabut izin usaha, tentu akan dijual cepat. Ya, tim likuidator pun pengen cepat pekerjaannya selesai, pasti itu ya kan. Nah, ketika itu dijual dengan cepat, kita itu hanya dapat berapa, jangan-jangan 1-5% udah bagus ya. Nah, ini yang kita juga khawatir. Oleh sebab itu, kalau banyak nasabah yang mempertanyakan atau ada pihak-pihak tertentu yang tanya, Pak Benny kan pengacara, kok bisa menyarankan Sol? Saya kasih tahu, sekarang kita kreditur preferen ya, kalau sampai terjadi taruhlah pilot dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, preferen tapi untuk perusahaan yang sudah almarhum diciu ya, kemudian masuk tim likuidasi, pengembaliannya 1-5% bahkan mendekati 0, itu betul ya. Kenapa? Ya, kalau saham apa yang diharapkan kan begitu. Tapi kalau saham-saham itu naik karena sentimen pasar positif, kemudian dia bisa berkembang dan kemudian akhirnya jadi untung, dan dari situ dia bisa hidup, kemudian mulai mencicil dan membayar, ya kita berharap 3-5 tahun lagi malah lunas. Ya, karena kalau saya lihat reputasi daripada pengusahanya, yaitu ownernya Pak Michael Stephen, itu saya tahu di beberapa klien saya pun ada yang saya tahu itu pernah cerita dibantu sampai cara-caranya diberi nasihat dan sebagainya, sampai perusahaannya ada beberapa yang bisa IPO. Ya, jadi Pak Michael ini saya lihat kan memang punya kemampuan di bidang saham. Ada expert dia di bidang saham. Ya, untuk melakukan sesuatu analisa pasar, kapan beli, kapan jual, mana saham-saham yang bagus yang bisa dibeli, mana yang enggak. Nah, cuman karena kondisi pandemi kemarin ya mungkin ini memang dia jatuh, dan saya salah satu pihak yang waktu sebelumnya kita belum kenal dia, saya sendiri yang melakukan laporan pidana ya di awal-awal, dan saya sendiri yang melakukan PKPU. Dan ketika saya berhasil kalahkan Kresna secara fair juga kemudian mau berunding dan mau diajak bicara ya. Sampai akhirnya saya lihat memang ada komitmen mau bayar. Ya, dan dibuktikan memang dia sudah bayar sampai dengan lebih dari 50% sudah melakukan pembayaran, dan 1,4 T. Ya, nah banyak yang bilang, nah dia kan bayar tidak pakai uang sendiri katanya, kenapa nggak masukin ke saham uang-uangnya. Nah, saya juga sempat tanya. Nah, ternyata memang saya cek di Bareskrim ya, AJK ini sekarang diblokir semua rekeningnya karena laporan beberapa gelintir nasabah.
termasuk dari Pak Jul, Pak Gatot, petinggi-petingginya, dan juga yang lain-lain itu ada diblokir ya, termasuk rekening Pak Kur dan sebagainya ya. Nah sekarang bagaimana mungkin satu sisi kantornya disegel, kemudian diblokir, satu sisi harus tambah modal, itu juga berat menurut saya ya. Nah inilah akibat menurut saya, makanya yang melapor inilah harus duduk bersama juga dengan kita tim 5, mengundang untuk pelapor-pelapor pidananya ini untuk duduk bersama dan kita fair. Kita minta Kresna buka-bukaan, kita minta Pak MS buka-bukaan ya, fair-fairan ya. Artinya apa? Kalau orang sudah fair, mau transparan, mau terbuka, kita tinggal lihat, kita nilai itikat baiknya mau bayar kita bagaimana. Jadi nggak boleh, bahasa hukum itu selalu harus ada kata-kata diduga ya. Makanya saya selalu bilang diduga, karena kalau kita selalu ngomong langsung menuduh, itu bisa nanti dugaan pencemaran nama baik, fitnah, karena ada asas praduga tak bersalah di sini ya. Makanya menurut saya sebelum kita menjudge, lebih baik kita melakukan suatu diskusi bersama dan duduk bareng sepanjang pengusahanya mau ya. Kalau sudah nggak mau baru ya, seperti dugaan-dugaan investasi gagal bayar lain seperti Wana Arta, mana pernah ya mau duduk bersama sampai mau berbicara langsung dengan nasabahnya. Sampai hari ini pun kita tunggu nggak ada. Tapi Henry Surya juga mana di kasus Indosuria, dia mau bicara langsung ya, sekarang juga kita tunggu belum. Sementara dari Kresna ya, pihak owner sendiri ya sampai mau mau bicara, dan dia juga udah tunjukkan grafik. Jadi banyak yang ada tuduhan seperti di majalah Gatra, saya baca memang ada tuduhan-tuduhan dugaan aliran dana masuk kepada afiliasi perusahaan. Nah saya terus terang juga sekolah ahli hukum pasar modal. Nah walaupun saya pikir saya pun masih harus belajar lagi, tapi setidaknya saya dapat pembekalan ya. Jadi untuk mendapatkan suatu gelar profesi itu kita kan tetap memang harus sekolah. Jadi saya juga likuidator, saya juga ambil, saya juga kurator dan pengurus, saya juga ambil doktor pidana dan ambil juga ahli hukum pasar modal. Jadi kalau tadi dibicarakan yang dimaksud dengan afiliasi, perlu juga saya jelaskan ya. Jadi afiliasi itu sebetulnya ya, kita harus lihat dulu, misalnya ya perusahaan-perusahaan itu dikendalikan seluruhnya oleh Pak MS, jadi dia tinggal yang ngatur tuh kiri kanan sama dia semua. Nah itu mungkin kita bisa bilang afiliasi. Tapi kalau sekarang ini AJK ngelihat ya, atau pemegang sahamnya yang pengendali ini lihat, wah ada saham yang dijualnya bagus, saya beli, ini kira-kira bakal naik, dibelilah saham-sahamnya itu. Ya sebetulnya dia kan tidak jadi pengendali, dia hanya membeli saham-sahamnya tersebut ya. Nah disinilah yang saya juga mau sampaikan. Nah kemudian kalau dari hasil analisa dia juga memang bagus dan menguntungkan dari saham-saham yang dia beli itu, yang menguntungkan nasabah juga. Nah sekarang kalau dia beli saham-sahamnya juga nggak ada perhitungannya, jatuh semua harganya jelek, yang rugikan nasabah juga. Nah jadi kalau memang nanti ada bukti-bukti dia, dan kita juga lihat dia memang bisa melakukan berbagai strategi bisnis dan sebagainya, lebih baik kita lihat dulu, biarkan paparan dulu ownernya, mana yang kira-kira benar bisa nguntungin kita atau enggak. Nah kalau ternyata benar bisa, datanya ada, kita bisa Google saham-saham yang dibeli atau dijual memang benar waktu itu menguntungkan. Ya artinya dia cara berpikir atau cara melakukan investasinya betul. Nah berarti nggak ada alasan kita untuk tidak percaya sama AJK. Yang penting dia ada itikat baik. Tapi namanya percaya memang nggak boleh 100%. Saya juga lawyer. Kalau saya bilang kita percaya begitu 100%, nasabah saya ngamuk. Pak Benny nggak bener, kok percaya 100%? Ya saya juga bukan percaya 100%. Ya tetap ada sisi yang disebut dengan waspada. Waspadanya apa? Ya kita minta makanya suatu bantuan daripada OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan. Karena OJK juga membentuk tim 5. Ya sampai ada OJK mengundang kita waktu para nasabah ini melakukan audiensi, kemudian ditunjuklah akhirnya nasabah-nasabah ikut audiensi itu untuk jadi berunding. Nah setelah tim 5 ikut merumuskan bahwa yang terbaik memang Sol, karena nggak ada jalan lain di mana
kita juga tahu untuk tambah modal nggak mungkin, karena jelas-jelas juga ada urusan di Barreskrim, masih banyak aset-aset yang baik pribadi maupun perusahaan dibekukan oleh Barreskrim. Gimana mau ngambil dana untuk nambah modal, ya kan? Itu satu. Yang kedua, yang juga saya mau sampaikan adalah sekarang pemegang sahamnya ini, ya, atau boleh dibilang ownernya ini juga mau, ya, pemegang saham pengendali mau, ya, untuk melakukan ngobrol diskusi langsung dengan nasabah dalam setiap Zoom. Dan yang terbaik memang Sol. Apalagi ada kita tahu sama-sama POJK 6 tahun 2022 ya, pasal 8 itu kalau nasabah sudah berdamai pun tidak ada alasan harusnya ditolak. Makanya pada saat selesai PKPU waktu itu udah homologasi, seharusnya sudah dilihat itu ada etikat baik. Seharusnya menurut saya PKU sudah saatnya waktu itu dibuka juga. Masa udah ada etikat baik di mana AJK tetap mencicil membayar, PKU tetap nggak dibuka. Ya, sementara waktu itu Wana Arta yang terus jelas-jelas ya kita tahu sama-sama minusnya ribuan. Kemudian kita lihat juga Bumi Putra, kita lihat Jiwasraya, sanksinya tidak ada di PKU sampai seberat Kresna atau AJK. Ada apa? Ada dugaan diskriminasi jadinya. Saya nggak nuduh, selalu saya pakai bahasa hukum dugaan. Ada dugaan diskriminasi terhadap AJK memang. Ya, dan berdampak merugikan kepada para pemegang polis. Ya, nah ini yang saya mau sayangkan. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kalau mau disanksi PKU seluruhnya, regulator harusnya juga OJK kalau mau memperingatkan, peringatkanlah dia untuk dilakukan, misalnya dia salah jalan untuk penerapan kalitanya. Nah, mesti 500M juga langsung aja kasih sanksi dan bertahap, mungkin dari 100M atau 200M udah kelihatan. Masa 6,4T baru atau 4T ke atas baru kemudian ada sanksinya. Yang jadi korban kita udah terlanjur nyemplung uangnya di sana, para klien saya dan para nasabah yang lain. Nah, itulah yang saya mau sampaikan. Tidak betul, harusnya kalau mau ada sanksi harus merata. Contoh di suatu perusahaan ada operator tidur, yang satu dikasih SP2, yang satu lagi cuma ditegur lisan, kan jadi ribut. Sama dengan di sini, yang satu cuma di PKU sebagian, satu lagi PKU seluruhnya, diduga diskriminasi. Apalagi sekarang malahan diduga juga ada kemudahan. Sekarang bisa-bisanya orang buron diaminin dan direstui diduga oleh OJK, nggak tahu ada apa. Ya, bisa-bisanya menunjuk tim likuidator yang mana salah satunya diduga kuat, yang memang saya dengar itu adalah mantan karyawannya juga. Kan begitu, gimana perwakilan nasabah di Wana Arta? Sementara di AJK orang sudah damai, ya tetap aja ancaman ciu berjalan. Kan bagaimana ini? Padahal tadi yang hadir waktu saya juga minta ketemu langsung dengan tim OJK, ya secara garis besar semua pemegang polis yang hadir rata-rata menyatakan setuju Sol. Lah terus apa keraguan daripada OJK untuk membuka PKU? Karena RBC secara persyaratan sudah terpenuhi lebih dari 100. Ya kita berharap lebih dari 120%. Ya memang ini baru kalau nasabah dengan catatan benar ya memenuhi apa yang dipersyaratkan. Nah kalau kurang, kalau dengan lihat begini setiap nasabah yang sudah mengerti setuju, artinya bisa diasumsikan nasabah-nasabah lain pun akan setuju juga Sol. Nah tinggal di mana kebijakan daripada OJK atau regulator untuk peduli pada perlindungan konsumennya, memberikan kesempatan pada AJK diberikan perpanjangan waktu. Ya, diberikan perpanjangan waktu kalau memang dirasa kurang. Dan saya yakin itu tetap Sol akan disetujui, karena Sol walaupun menurut ketentuan berarti dibayar paling belakang, sementara kalau kreditur preferensi bayar di depan. Tapi kalau nggak ada utang bank, nggak ada utang apa-apa, ya sama aja mau dibayar terakhir dan paling depan juga, kewajibannya ada semua sama kita. Jadi apa yang harus ditakutkan? Dan satu lagi, kalau kita tanda tangan persetujuan, itu bukan otomatis kita langsung Sol, nggak. Itu baru kita bilang setuju. Ya, dengan adanya Sol itu, kita belum Sol. Nanti untuk jadi benar-benar Solnya itu adalah perlu tahap-tahap lagi, yang mana ada perjanjian tertentu yang saya sendiri selaku lawyer nasabah juga akan melakukan review, yang mencari win-win solution, beradu argumen dengan mungkin kuasa hukum daripada AJK juga,
tukar pikiran, cari win-win solutionnya di tengah, di mana perjanjian itu yang penting mencakup hak-hak dan kewajiban para pihak, di mana tujuan bersamanya adalah lunasnya pembayaran kepada seluruh pemegang polis. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi tolong jangan ragu-ragu, yang ragu pun tolonglah sekarang untuk setuju dulu CIU ini, jangan dilakukan CIU, setuju dulu SOL. Ya, jangan sampai kita setuju yang menolak SOL sampai akhirnya kita kena CIU. Karena kalau sampai kena CIU, masuk tim likuidator, dijual murah-murah, kita dapatnya nggak jelas ya. Kita bisa contoh warna harta sekarang berapa aset yang bisa dibagikan. Makanya saya lakukan juga PKPU karena tidak percaya ya. Kita nasabah saya banyak yang kurang percaya dengan tim bentukan daripada pemegang saham pengendali ya. Nah itu. Nah jadi di sini saya udah jelaskan ya. Jadi sekarang mari kita dukung dulu, jangan sampai CIU. Karena ada beberapa bukti saham-saham yang dibeli kan kenyataannya juga banyak yang naik, yang dipilih oleh yang saat selama ini masuk di grup-grup Kresna ini ya. Nah cuman karena pandemi memang waktu itu jatuh semua, tapi sekarang sudah membaik, COVID-nya sudah selesai, ada secerca harapan kalau kita kasih kesempatan untuk kita dibayar, termasuk klien-klien saya khususnya dan umumnya nasabah lainnya ya. Ya tentu saya selaku lawyer yang dipercaya para klien dan kemudian ketua tim 5 juga yang dipercaya oleh teman-teman di tim 5 yang dibentuk, yang kita sama-sama bernasib sama kebetulan datang audiensi, kemudian ya disepakati dibentuk tim untuk berunding dengan AJK, sudah laksanakan tugas dan sudah terjadi kesepakatan ya. Jangan sampai ada dugaan diskriminasi lagi ya, dimana kalau Bumi Putra nih ya sekarang dengan cara-cara yang diduga juga dengan cara-cara SOL itu bisa jalan, dan sekarang juga akhirnya PKU kemungkinan besar juga dibuka dan tidak CIU. Malah kalau itu tidak di PKU seluruhnya ya, tidak seperti AJK. Nah inilah yang saya bilang ya, ada sanksi-sanksi yang boleh dibilang diduga tidak merata ini ya. Nah ini yang saya sayangkan. Nah tapi kalau lihat Bumi Putra saja bisa selesai dengan utang yang jauh lebih besar daripada AJK, mungkin beberapa kali lipat daripada AJK. Masa AJK yang utangnya paling sedikit kalau kita baca di berita-berita online juga dia cuma 5T, sekarang Bumi Putra mungkin 3 kalinya ya, mungkin ya kira-kira seperti itu, tapi bisa selesai. Masa tidak diberikan kesempatan AJK ini untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga pemegang polis ini bisa terima pembayaran. Jadi kita minta tolong AJK juga diberikan kesempatan, tolong supaya bisa dibuka PKU-nya, tolong tidak di-CIU, tolong tapi diawasi dengan ketat. Nah itu kita minta, jangan di-loss ya, diawasi dengan ketat bahwa uang itu betul-betul untuk bayar nasabah. Itu yang kita minta ke OJK, bukan melakukan CIU atau PKU. Ya buka PKU, jangan cabut izin usahanya, tapi tolong awasin dengan ketat bayar nasabah. Itu yang membantu. Itu kami hargai dan apresiasi kepada OJK setinggi-tingginya. Ya, nah jadi kita sepakat dengan hadirnya pemegang saham pengendali dan dengan hadirnya Pak MS terus-terusan di jum-jum yang diadakan ya, dan mau terbuka, maka menurut kami ini suatu hal positif untuk jalan perdamaian, dan mudah-mudahan bisa terbayar lagi seluruh nasabah atau pemegang polis. Ya tentunya juga banyak yang tanya dengan JBS. Ya JBS pun kalau ini AJK selamat, tentu saham grup naik, tentu saham-saham yang makin naik itu juga pada akhirnya nanti juga bisa membayar yang JBS. Karena kalau grup J sehat, otomatis juga seluruh grup yang ada di situ pun akan bisa menikmati logikanya. Tapi kalau ini kemudian diciu segala sentimen pasarnya negatif, terhadap Kresnanya negatif, ya mungkin dia juga bisa ganti nama dan sebagainya kan. Kalau sudah selesai di PKU-nya sudah dibuka dan sebagainya, kemudian dibayar kita kan bisa ada jalan-jalan yang baik. Itu ada harapan ya, sepanjang ada etikat baik antara dua belah pihak. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada etikat baik, baru kita harus perang menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, nah itulah yang saya ingin perbandingkan. Nah di sini mudah-mudahan regulator atau OJK juga mendengar YouTube ini dan mengetahui
Jadi sekali lagi kami menghargai kepada OJK yang memfasilitasi kami, ya, sehingga terbentuk tim 5 ini. Nah jadi kami minta jangan tanggung-tanggung Pak, jangan tanggung-tanggung Bu, ya, kepada OJK. Kalau sudah menolong, udah tanggung, udah dibentuk seperti ini, tuntaskanlah. Ya, tapi yang kita minta jangan ciu, karena itu akan menyakiti kami juga, karena harapan kami dibayar menjadi kecil. Dan tolong dibuka PKU-nya, ya, dan tolong dihargai perjanjian kesepakatan bahwa kita udah terima SOL, ya, kita menyetujui SOL, walaupun memang tidak, dan tolong juga daripada AJK ini juga dan juga OJK, ya, ini tolong, pemegang polis sudah mengalah begitu banyak, tolong AJK pun betul-betul laksanakan komitmennya, atau kami marah, kami bersatu, kami juga bisa melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata kalau AJK ingkar janji, ya. Tapi kalau AJK tepat janji, kami dukung 1000% kami dukung, ya, termasuk mau SOL mau apa juga kami dukung, asal betul untuk bayar kita supaya lunas semua. Nah, satu permintaan kita kepada OJK, tolong OJK bantu kami kawal sampai awasi ya komitmen ini sampai dengan para pemegang polis dapat terbayar semuanya, ya, pada akhirnya, ya, untuk nasabah-nasabah yang mendapatkan link, ya, yang mendapatkan link untuk mengisi Google Form, atau takutnya banyak juga nasabah AJK yang nggak tahu, tolonglah estafetkan, ya, bikinlah seperti sistem multi level marketing MLM, ya, kenalan-kenalan Anda semua yang nasabah, tolong kasih tahu semua ini, harus selamatkan AJK dulu untuk kita dibayar, kasih Google Form-nya, biarkan mereka cepat-cepat isi supaya segera bisa dibuktikan sepenuhnya setuju. Dan kami nggak setuju kalau OJK nanti bilang yang masuk ini cuma 2.000, artinya yang 2.000 lagi nggak setuju. Itu nggak fair. Kalau OJK minta kepada AJK harus ada bukti tertulis setuju, artinya apa? Kalau OJK ingin membuktikan yang lainnya tidak setuju, harus ada bukti tertulis juga yang menyatakan tidak setuju masuk kepada OJK. Itu baru fair. Kalau nggak boleh berdasarkan asumsi. Yang masuk baru 2.000, berarti yang 2.000 nggak setuju. Nggak bisa gitu, yang 2.000 ini karena belum tentu nggak setuju. Dia karena belum dapat informasi, belum dapat paparan, belum ikut mendengarkan paparan-paparan yang langsung dibawakan juga salah satunya oleh Pak MS. Ya, buktinya yang tadinya nggak setuju juga banyak yang jadi setuju setelah tahu dan melihat adanya keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh AJK. Dalam hal ini pun adanya keterbukaan dari owner atau PSP, ya, yang juga langsung terus-terusan tampil juga untuk berhadapan langsung turun ke bawah dengan para pemegang polis atau nasabah. Jadi di sini tolong kasih tahu, nasib kita ada di tangan kita. Kita mau dibayar, sama-sama kita tolong isi, ya. Saya tidak paksa, ini hanya himbauan, ya. Isilah untuk setuju dulu aja SOL, kirimkan di Google Form itu supaya AJK tidak diciu. Ya, semuanya tergantung kita semua. Ya, kita fight, ya, dan kita minta dukungan juga dari OJK tentunya yang memfasilitasi ini, dan kita apresiasi dan OJK yang baru yang bisa akhirnya kita bisa tatap muka terus-terusan juga, berbeda dengan OJK yang lama, ya. Kita kemarin agak sulit, ya, untuk terus-terusan untuk tatap muka. Nah, jadi disinilah yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, saya tidak ingin panjang-panjang lagi. Dukung SOL, minta cabut PKU-nya, ya, supaya AJK bisa bekerja lagi. Tidak ada CIU. Mohon OJK melakukan pengawasan betul-betul. Dan sekali lagi, setuju daripada SOL baru tahap awal, kita belum otomatis SOL. Ada perjanjian lagi yang akan kita minta fair untuk nanti ditandatangan oleh kita, win-win solutionnya yang kita bisa analisa langsung. Ya, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.